Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video besaran dan satuan yang terakhir. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai angka penting. Masih dengan Pak Hafid ya, di belajar fisika bersama. Nah, apa sih angka penting itu? Angka penting adalah angka hasil pengukuran. Sekali lagi, angka penting itu adalah angka hasil dari pengukuran. Semisal, kita mengukur, ini ada orang, kemudian kita mengukur tinggi orang ini. Ternyata ketika kita ukur tinggi orang ini, itu tingginya adalah 158 cm. Nah, 158 cm ini merupakan angka penting karena didapat dari hasil pengukuran tinggi. Nah, angka penting ini terdiri dari angka pasti dan angka taksiran atau angka yang tidak pasti. Angka taksiran ini adalah angka yang terletak pada digit terakhir. Nanti ya di operasi angka penting nanti ada. Misalkan kita mengukur sebuah tebal buku dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya adalah 1,25. Maka angka 1 dan 2 itu adalah angka pasti, sedangkan yang terakhir, angka 5, disebut angka taksiran. Seperti ini angka taksirannya berapa? 8. Gitu ya. Yuk kita lanjutkan. Aturan menentukan jumlah digit pada angka penting. Ya, ada angka hasil pengukuran. Kita lihat. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka bukan 0 itu berarti dari 1, 2, 3, 4, sampai 9 itu. Contohnya ini, 245,5 berarti memiliki 4 angka penting. Kalau dihitungkan berarti 1, 2, 3, 4. Paham ya? Angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal atau angka 0 di sebelah kiri, angka bukan 0, bukanlah angka penting. Contohnya kalau ini 0,000012. Ini hanya memiliki 2 angka penting, 1, 2. Yang ini itu bukan angka penting. Gitu ya. Karena depannya tidak ada apa-apanya. Contoh 0,371. Nah, ini berarti 3 angka penting. Saya tulis AP ya, angka penting. 1, 2, 3. Ya. Berarti 0 kalau di depan dia bukan angka penting. Bukan angka penting. Lanjut. Oke, sekarang angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0. Tetapi tanpa tanda desimal, bukan angka penting, kecuali ada tanda khusus, misalnya garis bawah. Ya, kita lihat ini. Kok kalau ada angka 0, kok dia tidak ada tanda garis bawah, dia bukan angka penting. Contohnya 34.000 hanya memiliki 2 angka penting, yang ini saja. Ini tidak. Kalau ada tanda garis bawah 3400 tapi ada stripnya di bawah, ini memiliki 3 angka penting. Berarti 1, 2, 3. Hitungnya dari belakang ke depan atau dari depan ke sampai yang ada tanda garisnya. Ini pun sama, karena tandanya di sini berarti 1, 2, 3, 4. Selesai. Ini bukan angka penting. Misalnya 1000. Ini berarti memiliki 1 angka penting. Karena yang dihitung cuma ini. Tapi kalau begini, berarti ini 3 angka penting. Gitu ya. Lanjut. Angka 0 di belakang angka bukan 0 dalam desimal merupakan angka penting. Kecuali kalau ada komanya, ini memiliki 2 angka penting. Ini dihitung semua. Ini memiliki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1000, 1 angka penting, tapi kalau begini, 1,000. Ada komanya, berarti ini 4 angka penting. Kalau 000 ada stripnya di bawah sini, ini juga 4 angka penting. Paham ya? Kemudian lanjutnya, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Kalau 0-nya di tengah, dia angka penting. Contohnya ini 4. 1, 2, 3, 4. 2021. Ini 4 angka penting. Tapi kalau 2020, ini 3 angka penting. Karena yang kita pakai yang depan ini bukan. Jadi ya, 10001. Ini 5 angka penting. Ya kan? Lanjut. Aturan perhitungannya sekarang. Angka penting itu bisa dijumlahkan, bisa dikurangi juga. Nanti bisa juga dikalikan, dibagi juga.
Kalau penjumlahan dan pengurangan, dia memiliki satu angka taksiran, atau gampangannya lebih mudahnya itu satu angka di belakang koma. Gitu ya. Gampangannya kalau bahasa Jawanya itu satu angka di belakang koma. Contohnya, seseorang mengukur panjang 3 buah batang kayu, masing-masing ini, dan ini. Berarti ini mengandung berapa angka penting? 4 ya. Ini 3. Yang ini 3. Betul, pinter. Jika ketiga batang tersebut disambung, berapakah panjangnya? Berarti kalau disambungkan berarti dijumlahkan. Yuk kita lihat. Ini angka taksirannya berarti 1, 2, 3, 9 taksiran, 5 taksiran, 3 taksiran. Karena taksiran itu yang paling belakang. Nah, karena memiliki 3 angka taksiran yaitu 149, karenanya hasilnya harus memiliki 1 angka taksiran, maka dirumuskan menjadi ini. 1 angka taksiran atau 1 angka di belakang koma. Untuk penjumlahan begitu. Contohnya, ketika ini dijumlahkan hasilnya kan ini. Berarti harus 1 angka di belakang koma. 149. 1 di sini 27 149. Berarti 1 angka di belakang koma hasilnya juga menjadi begini. Yang 49 dihilangkan karena 4 kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti pembulatannya ke bawah atau tetap pembulatan. Nah, kita lihat lagi untuk perkalian dan pembagian itu angka pentingnya itu harus sama dengan angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan atau dikalikan. Contoh, seseorang melakukan pengukuran luas benda kecil berbentuk persegi panjang. Didapatkan data panjangnya 2,2, lebarnya 0,6283. Berapakah luasnya? Ini 2 angka penting, yang ini 4 angka penting. Ya kan? Hasilnya harus yang paling kecil, yaitu 2 angka penting. Kita lihat. Ini 4 angka penting, 1, 2, 3, 4. Ini 2 angka penting. Setelah ini dikalikan dengan kalkulator itu hasilnya ini. Ini mengandung berapa? 5 angka penting. Tapi kalau perkalian harus angka pentingnya yang paling kecil. Angka pentingnya 4 dan 2 kan 2. Sehingga ini rubah menjadi 2 angka penting. 1,8226 menjadi 2 angka penting kan ini toh? 1,8. Kenapa kok ada 1,9? Karena 2 kurang dari 5. Gitu ya. Oke lanjut. Catatan, untuk perkalian angka hasil pengukuran dengan angka hasil membilang, hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang paling sedikit. Contohnya ini. Keramik lantai memiliki panjang 50,25 cm, berarti 4 angka penting. 3 angka penting. Jika terdapat 25 buah keramik, ini bukan angka penting. Karena bukan dari hasil pengukuran, gitu kan. Maka kita lihat ini 4 angka penting kan, sudah saya terangkan 20,13 angka penting kan. Kemudian angka hasil pengukuran ini, angka penting, angka 25 adalah angka hasil membilang, jadi dia bukan angka penting. Untuk menentukan luasnya tinggal dikalikan toh. Karena hasilnya harus memiliki 3 angka penting. Kan angka pentingnya harus yang paling sedikit. Ini 4, ini 3, berarti kita milihnya 3. Maka hasilnya harus seperti ini. Ya, dibuat ke apa? Notasi ilmiah. Begitu ya. Ya, jadi 3 angka penting. Kalau kita tulis ini saja, ini enggak, kan kita merubah nilainya. Jadi kita rubah ke dalam notasi ilmiah. Nah, ya hanya di mantis saja. Kalau notasi ilmiah ini bukan angka penting. BAP, bukan angka penting. Itu ya. Jadi angka penting itu seperti itu aturannya. Sekarang untuk pembulatannya. Jika sebelum angka 5 itu ganjil, maka dibulatkannya ke atas. Tapi kalau dia genap, maka angka 5-nya dihilangkan. Contohnya ini, 2,25. Kalau tadi kan misalnya begini, 1,27. Ini pembulatannya kan menjadi 1,2 kan, karena 7 lebih dari 5. Kalau dia pas 5, contohnya 2,25. Nah, bagaimana? Kita lihat depannya, 2 itu genap. Kalau genap berarti 5-nya hilang. Menjadi ini. Kita lihat lagi, ini pas 5.
Depannya ganjil, berarti dibulatkan ke atas. 2,35 berarti kita bulatkan menjadi ke atas 2,4. Tapi kalau 2,37 ya mudah menjadi 2,4 juga kan, karena 7 lebih dari 5 gitu ya. Kalau ini ganjil jadi naik. Ini genap 8 jadi tetap. Ini ganjil jadi naik 3. Gitu ya, itu adalah aturan pembulatan angka 5. Sekarang pangkat dan akar. Bagaimana kalau ada akar dan pangkat? Kita lihat penulisannya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Contohnya akar 2,25. Ini kan 3 angka penting. Kalau kita pakai kalkulator kan ini hasilnya 2 angka penting, padahal hasilnya harus 3. Bagaimana? Kita rubah menjadi ini. 1, 2, 3. Karena 0 ini kalau dalam matematika kan tidak berpengaruh. 1,50 kan sama aja. Tapi kalau 0 di belakang koma berarti dia termasuk angka penting. Jadi ini menjadi 3 angka penting. Sudah sama. Gitu ya. Sekarang kalau ini 2,5 kuadrat. 2 angka penting. Hasilnya 6,25 ini kalau pakai kalkulator 3 angka penting. Padahal hasilnya harus ini ya, 2 angka penting. Jadi kita rubah. Nah, ini 5 berarti kita hilangkan, kan begitu toh, kita hilangkan. Kalau kita hilangkan kita lihat depannya. Iya ternyata genap. Kalau genap berarti 5-nya hilang menjadi 6,2. Begitu ya. Oke. Catatan. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dapat menggunakan patokan jumlah angka penting yang paling sedikit di belakang desimal atau satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Penulisan hasil akhir operasi angka penting selalu diikuti dengan pembulatan. Ya. Contohnya 2,145 akan dituliskan menjadi 3 angka penting menjadi dibulatkan ini. Depannya 5, 4 itu genap jadi 5-nya hilang. Ketiga, penulisan hasil akhir operasi angka penting tidak boleh merubah nilai. Ini kalau dibulatkan menjadi 2 angka penting, itu bagaimana? Nah, apakah 87 begitu? Apakah 8790,56 2 menjadi 8 karena ini lebih dari 5? Berarti kita bulatkan apakah 88? Oh salah, ini kan ribuan. Itu tidak boleh merubah nilainya. Kalau hanya 88 berarti kan satuan. Kita tidak boleh, harus sama-sama ribuan. Berarti kita kasih 02. Karena 02 ini bukan angka penting. Dan ini juga tidak merubah nilainya. Ini ribuan, ini ribuan. Gitu ya. Ingat, banyak sekali yang salah di penulisan ini. Baik, itu tadi aturan-aturan dari angka penting. Terima kasih, bab 2 sudah selesai. Mohon ini diresum ya untuk murid-muridnya Pak Hafid. Dicatat juga sebagai modal kalian menghadapi mid semester minggu depan. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.